Bang, kalau denger Sultan, biasanya kita mikir mobil mewah. Tapi di Banjarmasin, ada Masjid Sultan yang duitnya dihabisin buat ngasih makan ribuan orang tiap hari. Benar banget, kita terbang ke Kalimantan Selatan, Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Tiap sore di bulan Ramadan, mereka bagiin 2.000 porsi makanan berat. Daging sapi, ayam, lengkap. Kacau sih ini skalanya. Selamat datang di podcast Dongeng. Ya, selamat datang buat kamu yang lagi dengerin obrolan kita. Hari ini kita bedah dapur raksasa Borneo. Gimana caranya masjid ini bisa punya dana miliaran rupiah dari kantong jamaahnya sendiri? Jujur aja ya, waktu aku pertama kali baca tumpukan materi dan artikel soal topik kita hari ini, aku tuh lumayan kaget. Kaget gimana tuh? Ya kan, aku terbiasa sama standar masjid di Jakarta atau di Jawa gitu ya. Kalau ngomongin masjid megah, pikiranku pasti larinya ke arsitektur. Karpet tebal impor dari Turki, AC sentral yang dingin banget, atau kaligrafi emas di mana-mana. Bangunan fisiknya ya. Betul. Tapi pas lihat data soal Masjid Al-Jihad ini, wow, ini level operasionalnya beda banget. Ngurusin perut ribuan umat setiap hari. Sangat beda. Kita nggak lagi bahas soal keindahan bangunan aja di sini. Ini tuh manajemen logistik tingkat dewa. Udah sekelas catering industri besar lah. Banget. Menyiapkan makanan buat 2.000, bahkan bisa sampai 2.200 orang tiap hari. Itu bukan masak-masak biasa lagi. Ini murni operasi dapur militer yang sangat presisi. Nah, coba deh, buat kamu yang lagi dengerin kita sekarang, pejamkan mata kamu sebentar, biar bisa ngerasain suasananya. Bener, coba dibayangin. Bayangin suasana persis setelah azan subuh di Banjarmasin. Langit di luar tuh masih gelap, udara subuh juga masih dingin, tapi kalau kamu jalan ke area dapur umum Masjid Al-Jihad, kesibukannya udah kayak pasar induk. Udah berasap ya dapurnya? Iya, panci-panci raksasa, kuali-kuali besar yang ukurannya mungkin cukup buat mandiin anak balita gitu. Semuanya udah nangkring rapi di atas kompor dengan api biru yang gede banget. Uap panasnya ngepul ke udara. Bikin ngiler pasti. Parah, aroma bumbu seger yang lagi ditumis, wangi bawang merah, ketumbar sangrai, merica. Aduh asli, ini baru diceritain aja aku udah lapar. Dan kamu tahu nggak siapa yang ngaduk kuali-kuali raksasa itu? Nah ini, pasti catering profesional kan? Bukan. Dari data yang kita bedah, ini sama sekali nggak dikerjain sama vendor luar atau perusahaan catering. Serius? Serius. Yang ngerjain ini adalah lebih dari 100 orang relawan. 100 orang? Iya, 100 orang lebih. Gabungan dari ibu-ibu Aisyah dan para jamaah masjid yang saling gotong royong. Bentar. 100 relawan, ngatur 10 orang masak bareng buat acara keluarga aja, pasti ribut soal rasa masakan kan? Gimana caranya mereka mastiin kualitasnya? Itu pertanyaan bagus. Ya bayangin aja ratusan kilo daging sapi seger dateng, dipotong, diiris, dibumbuin sama 100 tangan berbeda, dimasak dari subuh sampai sore. Rasanya kok bisa konsisten? Logikanya emang sesulit itu. Tapi sistem mereka ini bukan sistem dadakan. Mereka punya sejarah panjang. Masjid ini tuh punya tradisi ikonik namanya MBG. MBG? Kayak program makan bergizi gratis pemerintah yang lagi rame itu? Namanya emang mirip. Tapi MBG ala Masjid Al-Jihad ini artinya makan bubur gratis. Dan tradisi ini udah jalan sejak tahun 1994. Wah, lama banget. 32 tahun loh. Bubur ayam racikan mereka udah jadi legenda di sana. Saking melegendanya, banyak jamaah bapak-bapak sekarang yang punya memori masa kecil diajak sholat subuh sama orang tuanya. Iming-imingnya tuh, ayo sholat, nanti pulangnya dikasih bubur. Hahaha, klasik banget ya. Pantesan pengalaman puluhan tahun itu yang bikin SOP mereka solid walau tanpa tertulis. Betul. Dan yang bikin merinding, di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026, mereka naikin levelnya gila-gilaan. Menunya di-upgrade jadi premium. Iya ya, aku baca list menunya tuh gila. Rotasi menunya dibikin kelas atas kan. Itu gimana cara ngaturnya biar 2.000 orang ini nggak bosan? Di bawah komando ketua takmir mereka Bapak Haji Taufik Hidayat dan kepala dapur Ibu Siti Aisyah, menunya dipastikan beda tiap hari. Hari ini mungkin bubur daging sapi yang gurih. Besoknya rawon daging. Wah, rawon! Iya, rawon dengan kuah keluek yang hitam pekat, kayak rempah gitu. Besoknya lagi, sop ayam kaldu bening. Terus besoknya ada bistik daging sapi yang bumbunya manis, legit. Ditambah lagi masakan khas Banjar, lengkap sama kue, buah, teh hangat, dan susu. Oke, kita resapi ini pelan-pelan ya. 2.000 porsi.
Daging sapi dan ayam potongan besar, sebulan penuh. Bentar, duitnya dari mana? Pasti dari bos batubara ya? Asumsi yang sangat wajar. Ya kan di Kalimantan, stereotipnya pasti ada pengusaha tambang raksasa yang lagi ngucurin dana CSR triliunan. Justru dari infak harian jamaah. Hah? Cuma dari kotak amal keliling itu? Iya, ini murni uang cepekan jamaah. Kenapa pada mau nyumbang? Karena laporannya transparan. Transparan gimana maksudnya? Nempel laporan Excel di tembok? Lebih gila dari itu. Jawah lihat sendiri uang cepekan mereka berubah jadi ribuan porsi nasi. Kepercayaan atau trust itu mahal. Oh, aku paham. Jadi ada bukti nyatanya langsung hari itu juga. Tepat. Dalam ilmu sosiologi, ini namanya ekonomi kepercayaan atau trust ekonomi. Aku kasih analogi gampang. Kenapa kamu percaya sama mesin penjual minuman otomatis? Karena pas aku masukin uang, minumannya langsung jatuh ke bawah, instan. Nah, itu dia. Ada putaran umpan balik atau feedback loop yang instan. Masjid Al-Jihad ini sukses bikin mesin penjual otomatis berskala kota. Masuk akal, masuk akal. Pas jamaah masukin uang 10.000 atau 100.000 habis subuh, sorenya pas maghrib mereka lihat langsung uang itu jadi bistik sapi di piring orang-orang di sebelah mereka. Laporan keuangan mereka bukan angka di kertas, tapi kepulan asap dari dapur. Saat jamaah lihat itu, tingkat trust mereka meroket. Pantesan aja ya, di data yang kamu kasih tertulis kalau sebelum puasa mulai aja, dana yang terkumpul buat buka puasa udah nyentuh 550 juta rupiah. 1,5 miliar lebih udah siap tunai di tangan takmir. Uang jamaah nggak ditimbun di bank, tapi diputar habis hari itu juga. Dan karena masak sendiri dibantu ibu-ibu tadi, mereka bisa hemat anggaran sampai 40%. 40% dari 2.000 porsi itu penghematan raksasa sih. Tapi aku masih penasaran soal distribusinya. Makanan udah mateng nih, terus cara baginya gimana? Kenapa? Kamu mikirnya prasmanan? Ya biasanya kan prasmanan atau antri panjang. Tapi buat 2.000 orang yang lagi lapar-laparnya nunggu beduk maghrib, itu pasti kaos banget. Bakal dorong-dorongan, tumpah, ribut. Mereka cerdas banget ngakalin ini. Nggak ada ceritanya jamaah antri panjang di satu titik. Panitia justru yang datengin saf-saf sholat tempat jamaah udah duduk berhadapan. Oh, makanannya diantar ke tempat duduk. Betul. Dan mereka investasi pakai termos-termos penyimpanan panas berkapasitas besar. Jadi rawon atau bistik yang ditaruh di depan kamu pas azan, itu masih mengepul hangat. Seolah baru semenit yang lalu diangkat dari kompor. Wah, ini sih ngelewatin pelayanan hotel bintang 5. Ngelayanin tamu Tuhan bener-bener dikasih yang terbaik ya. Dan logikanya, kalau urusan makan aja jamaah udah percaya banget sama masjid, mereka pasti bakal nyerahin urusan kehidupan lain ke masjid juga kan? 100% tebakanmu benar. Kepercayaan di dapur itu cuma gerbang pembuka. Begitu umat percaya, mereka mulai nyerahin urusan yang paling rentan dalam hidup manusia ke masjid ini, yaitu momen kematian. Maksudnya layanan jenazah? Iya, fardu kifayah. Dan skalanya, sungguh, bikin aku tercengang pas bedah datanya. Emang sespesial apa sih? Kan masjid kampung biasa juga ngurusin jenazah warganya. Skalanya bukan tingkat RT lagi, tapi tingkat kota. Masjid ini punya ambulans yang siaga menjemput kapan aja. Fasilitas memandikan, mengkafani, sampai menyalatkan itu standar kebersihannya setara rumah sakit. Rata-rata hari biasa, mereka menyalatkan di atas 10 jenazah dalam sehari. Bentar, 10 jenazah sehari? Iya, 10. Itu berarti nyaris tiap pergantian waktu sholat 5 waktu selalu ada ambulans masuk bawa jenazah. Intensitasnya padat banget. Dan rekor tertinggi mereka terjadi di bulan Agustus tahun 2021. Kamu tahu berapa jenazah yang mereka urus dalam satu hari? Berapa? 22 jenazah. Astaga, 22 jenazah dalam 24 jam. Gila, logistiknya gimana itu? Ngurus satu jenazah aja butuh tenaga ekstra. Keluarga yang ditinggalkan pasti lagi nangis, stres, terus ini ada 22 keluarga kumpul bareng. Itulah ujian paling brutal buat sebuah sistem. Ngatur lalu lintas ambulans biar nggak numpuk, mandiin jenazah sesuai syariat dengan durasi terukur, nenangin puluhan keluarga yang histeris. Ini bukti nyata legitimasi sosial tertinggi di masyarakat. Bener, legitimasi sosial. Kalau orang rela nyerahin jenazah orang tua mereka ke tangan pengurus masjid, ya masa iya mereka ragu masukin uang 50.000 buat buka puasa? Merem aja pasti nyumbangnya. Tepat sekali. Terus ngomong-ngomong soal kerumitan, selain jenazah, ada satu lagi acara masjid yang biasanya bikin stres. Idul Adha. Ngurus kurban kan ribet banget, tapi di sini mereka bisa potong puluhan sapi dalam hitungan jam. Benar.
Saat kurban, mereka sanggup memotong 86-91 ekor sapi. Dan selesai cuma dalam setengah hari. Ini udah kayak rumah potong hewan industri. Kuncinya ada di teknologi. Mereka pakai alat yang namanya restraining box. Restraining box, tolong jelasin dong itu bentuknya kayak gimana? Gini, biasanya kan kalau potong sapi, butuh 10 bapak-bapak narik tambang kuat-kuat. Sapinya berontak, panik, debu kemana-mana, bahaya banget. Iya, sering tuh ada video panitia dikejar sapi. Nah, kotak hidrolik ini menghilangkan kekacauan itu. Bentuknya kandang besi, pas seukuran sapi. Sapinya masuk dengan tenang, pintunya dikunci. Terus panitia tinggal narik tuas hidrolik. Mesinnya bakal muter posisi sapi pelan-pelan sampai badannya rebah di tanah dengan sangat lembut. Oh, jadi sapinya nggak dibanting paksa ya, cuman diputar perlahan pakai tenaga mesin. Betul. Karena putarannya lembut, sapinya nggak stres. Kesejahteraan hewan terjaga. Posisinya juga langsung pas di depan juru sembelih. Begitu selesai disembelih, dagingnya langsung diproses sama 500 orang panitia. Dan nggak ada daging yang terbengkalai sampai malam. Semua beres sebelum maghrib. 12.000 kupon itu ngasih makan satu kelurahan penuh. Dari urusan buka puasa, urusan jenazah yang nggak pernah sepi, sampai kurban pakai mesin industri. Visi kepemimpinan takmirnya luar biasa, memanusiakan jamaah banget. Dan penghormatan itu kelihatan di fasilitas hariannya juga. Mereka nggak pelit memanjakan jamaah. Di luar sana kota Banjarmasin mungkin lagi panas terik. Tapi pas kamu masuk masjid, hawanya sejuk. AC sentral dan puluhan kipas angin nyala maksimal. Keamanan dijaga 40 titik CCTV. Fasilitasnya lengkap banget. Dan buat jamaah lansia yang susah naik tangga, disediakan eskalator. Hah? Eskalator di dalam masjid? Iya, eskalator. Terus ada klinik gratis. Bahkan kalau ada musafir yang kemalaman, masjid sengaja minjemin kasur sama bantal buat istirahat. Ya ampun, kalau di tempat lain kadang ada cerita sedih jamaah diusir satpam karena ketiduran di teras. Di sini malah dikasih kasur. Bener-bener kayak rumah sendiri. Ini perlawanan telak buat manajemen rumah ibadah yang kaku, yang suka ngunci pintu karena takut karpetnya kotor. Di Al-Jihad, fasilitas dibangun justru buat dihabiskan kegunaannya sama umat. Balasannya apa? Pas takmir mutusin mau bangun gedung parkir bertingkat, kamu tahu berapa lama selesainya? Bangun lantai parkir beton gitu pasti berbulan-bulan kan? Lantai 2 gedung parkir itu selesai cuma dalam 3 minggu. Dan diresmikan sehari sebelum Ramadan tahun ini mulai. Sih, kalau uang kas selalu siap, material lancar, pekerja dikoordinasi dengan baik. Balik lagi, jamaah lihat uang mereka berubah jadi beton tempat mereka parkir motor besoknya. Betul. Mengkaji semua ini bawa kita ke definisi baru soal kemegahan institusi keagamaan. Kadang kita terlalu sibuk bangun simbol fisik yang tinggi menjulang, tapi dalamnya kosong. Banjarmasin ngajarin kita kalau pilar terkuat masjid itu bukan beton, tapi fungsi sosial ekonominya yang mencengkram urat nadi masyarakat. Benar banget. Saat sebuah masjid ngambil alih tanggung jawab ngasih makan yang lapar, ngobatin yang sakit, sampai ngurus jenazah dengan penghormatan tertinggi, masjid itu berubah jadi detak jantung utama kota. Itulah makna kemakmuran sejati. Masjid Al-Jihad membuktikan, kemakmuran masjid itu bukan diukur dari indahnya kaligrafi, tapi dari seberapa banyak panci dapur yang mengepul buat umat. Asli merinding. Jadi pengen nyobain buka puasa di sana. Sama, aku juga pengen banget. Makanya, ada orang Banjar di sini, coba absen di komen dong. Seenak apa sih menu buka puasa di Al-Jihad? Subscribe podcast Dongeng ya, biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Jangan lupa, ceritain pengalaman kamu antre bubur atau rawonnya di kolom komentar biar kita ikutan ngiler. Dan di momen ini, kita juga mau mendoakan para pahlawan di balik layar. Semoga keberkahan, kesehatan, dan kelancaran rezeki selalu mengalir buat ratusan relawan dapur. Ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak pengatur saf, jajaran takmir Masjid Al-Jihad, dan semua jamaah yang ikhlas berinfak. Amin. Tentu aja doa yang sama juga buat kamu yang lagi dengerin obrolan kita hari ini. Semoga rezeki kamu selalu dilimpahkan. Tapi sebelum kita pamit, coba kamu bayangkan, kalau setiap lingkungan di sekitar kita punya pusat gotong royong dengan tingkat transparansi setinggi ini, mungkinkah kita bisa menghapus masalah kelaparan di jalanan hanya dengan modal saling percaya?